alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami semua yang hadir mimman yastami'una al-qawla, daripada orang-orang yang hatinya senang mendengarkan nasihat-nasihat baik. Fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang semangat mengikuti nasihat-nasihat baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ma'arif yang sangat kami muliakan semuanya, para pecinta majelis ilmu, para pecinta majelis kebaikan yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kembali kita diberi nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lainnya, khususnya nikmat umur panjang. Tidak terasa kita dibawa ke tahun baru Islam 1444, yang tepatnya pada malam hari ini kita berada di lembar yang keempat. Sepertinya baru kemarin tahun baru, awal tahun kayak kemarin, tahu-tahu sudah berada di hari yang keempat. Subhanallah, begitulah waktu berputar cepat berlalu. Bahkan nanti semakin mendekati hari kiamat, semakin mendekati hari akhir, dari sibuknya manusia, fokusnya manusia terhadap kenikmatan dunia, kesenangan dunia, godaan dunia, sampai-sampai waktu itu lebih cepat. Sampai-sampai waktu itu tidak terasa lebih cepat dari sebelumnya. Oleh sebab itu kita bersyukur yang masih diberi umur panjang sampai hari ini. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbenah diri, memperbaiki diri, menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu, di tahun yang lalu, serta meningkatkan dengan tiada menunda kebaikan untuk menyongsong datangnya hari esok. Di mana-mana, mulai malam Sabtu kemarin, masjid kah, musola atau desa mengadakan satu acara, yaitu peringatan 1 Muharram di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Acara tersebut sudah menjadi tradisi, ya, budaya yang indah. Namun tradisi atau budaya yang indah, yaitu acara peringatan-peringatan, pada dasarnya adalah acara yang tidak melanggar daripada perintah agama. Di acara peringatan-peringatan yang ada itu tidak melanggar
tidak melewati batasan syariat, justru ya menjadikan suatu kegiatan tersebut dengan berlandaskan ajaran Islam. Makanya bahasa backgroundnya atau judulnya acara peringatan tahun baru. Kalau ditinjau dari kata peringatan aslinya ingat, berarti di dalam kata tersebut punya tujuan kita diajak kumpul bersama membentuk kumpulan yang di dalamnya terdapat visi dan misi untuk saling ingat mengingatkan. Apa yang kita lakukan di dalam ingat mengingatkan di dalam pergantian tahun, apakah ada dasarnya? Dasarnya ada, Bapak-bapak dulu. Sehingga saudara-saudara kita banyak melaksanakan dan mengadakannya, bahkan termasuk masjid kita. Diawali dengan doa akhir tahun, lalu dilanjutkan doa awal tahun. Bagaimana ini menurut agama? Apakah benar acara doa awal akhir tahun, awal tahun ini sesuatu yang baru diada-adakan yang sebelumnya tidak ada? Kalau memang betul sesuatu yang baru diadakan, apakah ini termasuk yang dikatakan bid'ah dan lain sebagainya? Ayo kita ngaji, kita belajar, kita memahami jenis-jenis ibadah seperti apa, ibadah-ibadah yang tidak boleh diinovasi dan ibadah yang bagaimana yang kita diberi kesempatan untuk inovasi selama tidak keluar dari batasan syariat. Nanti akan kami sampaikan. Tapi diawali terlebih dahulu, banyaknya saudara-saudara kita menyambut tahun baru dengan acara peringatan, maka menyambut tahun baru di sini dimanapun saja diadakan, artinya maksudnya adanya peringatan menyambut tahun baru menunjukkan adanya kesadaran kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku orang yang beriman itu bersaudara. Jadi adanya acara tersebut menyambut tahun baru menunjukkan adanya kesadaran kita untuk mau merenungi dan memahami akan makna daripada pergantian tahun. Jadi pergantian tahun itu jangan sampai dimaknai seperti orang-orang yang tidak sadar. Siapa orang-orang yang tidak sadar dengan pergantian tahun, pergantian musim, pergantian waktu? Ya orang yang cuma hidupnya hanya menunggu besok, sore, malam, besok lagi yang ditunggu berangkat kerja, sampai siang sore pulang, malam istirahat, itu aja yang ditunggu. Jadi yang ditunggu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, kerja, makan, tidur, ya, apalagi bangun lagi, tidur lagi, dan seterusnya. Tapi tidak ada evaluasi, tidak ada perenungan, perhitungan yang semestinya harus diperhitungkan di dalam kehidupan di dunia ini, karena pada akhirnya nanti kita semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang lagi, adanya acara menyambut tahun baru menunjukkan adanya kesadaran kita bersama selaku umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, yang bersaudara, untuk mengajak saudaranya saling merenung, saling memahami akan makna pergantian tahun. Artinya apa? Dengan pergantian tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, atau pergantian musim dan waktu, hendaknya kita pun juga bisa membuat suatu perubahan yang lebih baik di semua aspek kehidupan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat.
adanya siang dan malam, ya, adanya pergantian hari, adanya pergantian minggu, bulan, tahun ke tahun, masa ke masa, ada maksud di balik itu. Kenapa dibuat seperti itu oleh Allah? Ada siang, ada malam, ya, ada pagi, ada sore, ada petang, ada maksud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah berfirman tentang pentingnya menyambut tahun baru, merenungi pergantian waktu, musim dan tahun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian waktu malam ke siang atau siang ke malam, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan atau terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, terhadap ulil albab. Siapa ulil albab ini? Terhadap orang-orang yang berakal. Maksudnya terhadap orang-orang yang sadar, orang-orang yang mampu menggunakan akalnya untuk berpikir, merenung dan menimbang tentang kehidupan yang sudah dia lalui dan dia jalani saat ini dan persiapan untuk menyongsong waktu esok. Ulil albab. Siapa lagi yang termasuk ulil albab, khususnya terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya tadi. 1, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang mau mengingat Allah, orang yang mau berzikir kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Qiyaman, ingat kepada Allah dikala berdiri sholat. Wa qu'udan, ingat kepada Allah dikala duduk di dalam sholat atau di luar sholat. Wa 'ala junubihim, ya, dan ingat kepada Allah di saat mereka berbaring terlentang hendak tidur. Mau tidur ingat Allah, baca bismillah 21 kali. Bapak Ibu kalau ingin satu malam aman, dijaga, dilindungi, okay, dari godaan setan, gangguan-gangguan barang halus, ya. Barang halus macam-macam, tentu termasuk halus, Pak. Bukan halus itu maksudnya, ya, jin-jin yang jahat, ya. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan lupa kalau mau tidur baca bismillah 21 kali. Itu di antara keistimewaannya itu. Yang kedua, kalaulah ini lubang-lubang yang mangap, kalau tidur kan mangap biasanya kan. Rata-rata kan mangap ya. Telinga ada lubangnya, hidung ada lubangnya. Kalau kepingin dijaga oleh Allah, tidak dimasuki oleh binatang-binatang korong, ya, semut, labang. Kan ada kan binatang merayap-merayap itu yang nyasar-nyasar karena dia berjalan tidak pakai akal, sesuai dengan insting dan feelingnya. Nah kalau ini dilindungi, kata ulama, baca bismillah 21 kali kalau mau tidur. Bahkan yang paling hebat, kau tidak akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidur. Jadi siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terus baca doa tidur bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Di antara ulamanya tidak akan dimatikan oleh Allah pada saat tidur. Adapun pentingnya membaca zikir sebelum tidur itu, nawi barangkali umur kita, ya, diambil oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah pada saat kita tidur.
Bangun-bangunnya tidak taunya bangun di kuburan, mati suruh. Tapi yang paling bagus, yang paling hebat di situ dengan kita zikir sebelum tidur berarti mengakhiri perkataan kita dengan perkataan thayyibah, perkataan yang baik. Siapa yang perkataannya baik, la ilaha illallah, minimal ingat kepada Allah, dijamin dakhalal jannah, masuk surga. Lah kenapa kita waktu itu diajari? Ada banyak bacaan Bapak Ibu yang mau tidur biar tidak kosong. Pertama kalau bisa wudu, wudu. Nomor 2, bersihkan kasurnya, tepisi, takut ada binatang melata atau anak-anak jin, setan yang masih main di atas kasur. Bersihkan dulu. Kalau bisa ambil posisi tidur niru sunnah Nabi, kepalanya ada di utara seperti mayit diletakkan di lahat di lubang kubur, kaki di sebelah selatan, miring kanan, jangan sering tidur miring di sebelah kiri, karena jantung Anda di sebelah kiri. Kebanyakan orang gampang terkena penyakit jantung karena tidurnya sering pakai lempeng yang kiri. Karena kalau tidur lempeng yang kiri ditiduri, jadi jantung ini kegencet, Pak. Tahu kegencet? Sehingga pompanya dia nggak stabil. Makanya disuruh di kanan. Itu sunnah Nabi sebelum ada kedokteran. Makanya kenapa Nabi ngajarkan seperti itu? Itu tadi diantaranya. Kaitannya jantung kan di sebelah kiri, dada kiri di bawah dada, itu sana jantung. Kalau kita tidur ya kan terasa kan sesaknya agak berbeda. Hanya kalau ingin lebih awet sehat jantungnya, jangan sering-sering tidur di lempeng yang kiri. Nabi selalu tidur dengan lempeng yang kanan. Kalaulah capek ganti yang kiri, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Orang laki nggak boleh tidur makruh, tidur mengkurap. Orang perempuan makruh tidur telentang. Kalau hanya sebentar-sebentar nggak apa-apa. Jadi yang paling bagus tidur miring dengan posisi lempeng di sebelah bawah atau di bawah. Itu sunnah Nabi. Baru terus baca Bismillah 21, terus doa tidur Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, atau riwayat yang lain Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Setelah itu baca ayat kursi 1 kali, kulhu sampai selesai 3 kali, al-falaq 1 kali boleh, 3 kali boleh, an-nas 1 kali atau 3 kali, terus baca tasbih 33 kayak habis sholat itu, Allahu 33, terus alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Udah hafal, Beb? Kalau udah hafal ya sudah langsung la ilaha illallah Muhammadur, merem sudah sampean. Ya, itu seakan dibaca saat kita sudah hampir-hampir ngantuk lah, hampir-hampir mau tidur. Ya, sebab nanti kalau masih kenyar mata baca duluan, akhirnya kebelet kencing lagi, baca lagi nanti. Jadi dibaca kalau sudah mata sudah hampir-hampir tidak kuat dan kira-kira tidak bangun lagi. Itu kalau selama 1 malam itu akan dilindungi oleh Allah, dibentengi diri kita, rumah kita akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran ini sunnah Nabi, ya. Terdapat di dalam beberapa keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamalkan Bapak Ibu, timbang tidak sama sekali. Toh wanti-wanti tadi barangkali umur kita pendek, tidak bangun lagi dari tidur. Tahu-tahu bangunnya di alam barzah, di alam kubur. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya kata Allah di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir atau bagi orang yang sadar. Siapa mereka? Orang yang mengingat Allah dikala berdiri sholat, dikala duduk dalam sholat, atau duduk di luar sholat, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia selalu merenung, memikirkan tentang ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai akhirnya ia mendapati jawabannya
keajaiban-keajaiban yang disadari, yang diakui daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan semua ini, ya Allah. Itu ucapan orang yang sadar akalnya, yang digunakan untuk merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada siang? Allah jawab, wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan kenapa dijadikan ada waktu malam? Wa ja'alna al-laila libasa. Apa tujuannya? Kami jadikan waktu malam untuk kau istirahat. Jangan diforsir, sudah siang megawe, malam kerja. Semangatnya kuat, kakinya jerit, kan gitu. Semangatnya kuat, badannya teriak, tidak kuat. Akhirnya karena tetap dipaksa, protes meriang, pegelinu, encok, sakit pinggang, kan gitu kan? Kita punya badan ini ada hak untuk diistirahatkan. Mata pun juga begitu, ada hak. Ya, pikiran juga demikian sama. Silakan hadapi laptopnya sehari, silakan catat tulisan-tulisan sehari. Tapi kalau sudah capek kau terasa, itu tandanya sudah jerit. Paham ya? Kalau sudah terasa mata kau sempat tidak kuat, pikiran kayak ini buntu, berarti kalau dia itu bisa bersuara yang suaranya Anda dengarkan, dia protes sama panjenengan. Kalau diteruskan, protesnya lebih parah, langsung sakit. Langsung sakit. Kalau sudah sakit, ya kalau sakit biasa beli paramek ditupuk, Pak. Kalau sampai ngamar kan, yang didapat tidak seberapa, kerja sehari bayaran 100.000, masuk rumah sakit seminggu 1 juta lebih dulu. Iya kan? Karena apa? Tidak memberikan porsinya, tidak memberikan haknya tubuh. Semangat kan dari nafsu. Nafsunya terus yang diikuti. Lah kalau nafsu tidak tua dan muda, tetap akan terus dorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kita harus bisa mengendalikannya. Harus bisa mengendalikan. Yang tadi pikir. Jadi semua ini ada hikmahnya. Naik sepeda motor gitu. Naik sepeda motor berangkat. Ban anyar. Tahu-tahu kempes kena paku. Nafsu yang pasti yang pertama, wis. Kalau nafsu tidak dikendalikan saat itu, munculnya ucapannya elek. ABC bentuk kabeh. Iya kan? Ngamuk. Yang kurang ajar, biarin. Mau ngelakuin gawe. Akhirnya Anda terima sama takdir Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Renungi, pakai akalnya. Oh iya ya. Ujian dari Allah supaya saya diampuni dosa, dinaikkan derajat, jadi orang yang sabar. Oh iya ya, dengan ujian ini saya diajari untuk berbagi rizki sama tukang tambal ban. Iya kan? Nanti kalau bannya sampai tidak bocor-bocor, tukang tambal ban Sebanyuwangi wis nutup kalau tukang tambal ban. Akhirnya ban sepeda motor yang jenengan dan saya bocor, tidak ada tukang ban. Bingung kan Pak? Tidak ada yang masang, tidak ada yang nempelkan. Masa mau beli setiap hari? Nah ini kan ada hikmah di situ kan. Ketika kita mau merenung. Dan lain banyak lagi, banyak. Karena semua ini diciptakan kalau di jagat raya ini bisa diambil iktibar atau pelajaran. Kenapa ada malam? Untuk istirahat. Kenapa ada siang? Wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan waktu siang untuk mencari kehidupan alias gawe. Kalau kerjanya malam kayak satpam. Ya, kalau memang harus malam kerjanya, tetap harus ada waktu untuk istirahat. Kalau malam kerja berarti siang istirahat. Kalau aku siang malam, robot dulu. Ya, yang namanya manusia itu pasti harus ada istirahatnya. Jadi penyakit nanti. Makanya ini kita pentingnya punya akal ini supaya diputar, dijalankan sesuai dengan fungsinya. Kalau akal ini dipakai, ya maka nafsu ini insya Allah akan lebih terkendali. Tapi akal jangan cuma akal saja, akal harus dibantu dengan pengetahuan ilmu supaya tidak salah melangkah.
Sehingga akal yang demikian akan menjadi pimpinan di dalam kerajaan tubuh manusia. Jadi kalau akal ini jadi pimpinannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia akan masuk ke hati, akan muncul sifat sabar, bijak di dalam menyelesaikan persoalan. Nah ini jadi pemimpin dalam tubuh. Kalau orang, hanya orang laki dalam rumah tangga itu harus pakai akalnya, pakai sifat bijak dan kesabarannya ketika ngayomi istrinya. Kalau istri umumnya pakai perasaan, sehingga seringkali sebuah perasaan ya jatuh, berubah satu, berubah dua gitu, ngomel kan gitu ya. Biasa sudah Pak. Karena kalau dia memakai perasaan itu muncul semua, yang capek-capek muncul semua. Isun semua terus madu, orang cetriko, masak, ngebasan sampai awan, munggah kabeh, memotel kek seket, biang-biang 1 sekilo, semua keluar Pak. Gara-gara cuma ditanya satu, Dek, ini rokok isun Dek. Kaki dikulit dewek, rokok betah penyang isun, wes penuh isun ini mulai subuh gini sampai duhur Pak ceritanya ini. Maklum karena pakai perasaan. Nah, orang laki pakai akal, langsung diem caranya. Untuk menghadapi hal seperti itu diem, kita jadi air. Kesabaran itu identik dengan air. Ketika menghadapi persoalan. Nanti kalau udah capek kan pasti ada masanya capek kan. Pasangan kita kalau masa ngomong-ngomong seharian kan tidak mungkin. Nah ketika capek dudukkan, oke, yo kakang iki iso ngegawe sedina yang dibantu. Ternyata yang dibantu niku gara-gara itu. Nyapu di geningan, berantakan kasur yang dibantu wong wadon. Yo ngamuk dulu. Merasa capek. Rawati anak telu, nggih kan? Nyali ini. Jadi kita jangan iri-irian dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sukses itu karena apa? Akalnya dimainkan. Ya. Akalnya pemimpin rumah tangga dimainkan. Oh saya harus laten, oh saya harus sabar, oh saya harus mendidik sama istri saya, oh saya harus ngayomi, ngopeni, ya. Giring, harus seperti itu. Lah perempuan itu kalau diperlakukan diperlakukan baik, sampai tidak usah minta dikasih Pak, gitu begitu. Tapi kalau disia-sia, dicuekin, wah maromok dan yang dulu, ya. Kok tahu gitu? Saya kawin Mbak, sudah kawin ya. Jadi tahu. Tapi hebat kalau ada ibu-ibu sabarnya, punya kesabaran yang tinggi, istimewa. Betul Pak. Itu sudah masuk makatus sholihah. Kalau sudah ada perempuan, dia tidak mau pakai perasaan, ya. Pakai tapi tidak digunakan. Dia lebih menerima keadaan. Dia lebih kepada kesolehannya. Dia ikut sabar sama suaminya. Para jari wong lanang wis. Wah, istimewa ini. Kalau ada istri samina wa ta'na, selama apa yang diperintah suami, diajak suami hal-hal yang baik, ini hebat ini. Sudah berhasil. Ya, seorang istri yang berhasil. Karena saya tidak mengatakan semua perempuan yang masalah tadi perasaan itu, tapi umumnya kalau perempuan itu pakai perasaan. Tapi kalau ada yang bisa sampai mengendalikan perasaannya dijadikan sabar, itu istimewa. Itu tanda ciri-ciri perempuan yang solih. Berlanjutkan. Jadi semua ini ada maknanya. Pergantian malam, siang, pergantian tahun, ada maksud. Jadi ada maksud. Makanya kenapa kita dikumpulkan? Nah, bagi orang yang nggak mau berpikir, ia hanya menunggu datangnya siang, datangnya malam. Itu terus yang ditunggu. Akan tetapi bagi panjenengan orang yang mau berpikir, ya, atau sadar dengan adanya pergantian waktu, pergantian musim, pergantian bulan, tahun, ya, ia akan menyadari. Bagaimana maksudnya? Bahwa dengan pergantian tahun tersebut umur semakin bertambah. Betul. Umur semakin, yang kemarin 50 masuk tahun baru 51. Atau umpamanya kalau umurnya masih tetap karena bulannya belum, minimal pasti ada yang tambah. Ya, kalau sudah waktunya umurnya tambah, ada yang kurang di tubuh kita ini. Allah yang mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Di surat Yasin ya.
Wa man nu'ammirhu sapa wonge pasera orengnya yang ditambahkan umur, katanya Allah, dipanjangkan umur, tahun baru lagi, berarti tambahkan umurnya. Nunakishu fil khalqi, kami kurangi apa yang ada di tubuhnya. Semakin tua pasti ada yang berkurang, betul. Kulitnya keset ketika muda mulai apa? Mengkeret, ya. Mengkerut, keriput, mengkeriput. Rambutnya ketika muda masih hitam, mulai usia tua ada yang putih, sudah mulai keluar jenggotnya, brengosnya, brewoknya, rambutnya. Kadang anak sekarang masih muda, umur belasan tahun, Pak, sudah banyak yang putih, Pak. Saya pernah lihat itu, anak masih muda, masih kepala dua, Pak. Saya lihat, kok abu-abu rambut lari ini. Makin nomor dan itu dulu, Bapak. Iya. Tak deketi, yang saya jumpa ini asli, ya. Tapi kalau sekarang malah semir-semir, Pak. Kan ada semir putih abu-abu ya. Jadi yang ubanan jangan gengsi. Sudah banyak temannya sekarang. Ya itu anak-anak muda gaya-gaya pakai semir, Pak. Jadi sekarang tidak malu rambut putih, tak perlu malu. Justru dengan adanya rambut putih kita tuh diingatkan, umurmu tambah, berarti kesempatan hidupmu semakin pendek, kematian dekat, kuburan dekat. Betul kan? Kuburan dekat. Nah ini orang yang sadar ke sana mikirnya, ya Allah berganti tahun Gusti, umur tambah, pasti jasad ada yang kurang. Allah yang mengatakan, mata yang tadinya masih muda terang, nampak jelas kejauhan, tua sudah mulai rapuh. Gigi masih muda, makan gadel, keripik, makan kosak kepak kuat dulu. Biar dong-dongnya umur sekat mendubur sampai suwidian makan keripik kan. Untungnya hati dulu. Iya kan? Ikut gotong giginya. Tahu-tahu entek untuk nangan diuntu ini. Tahu-tahu habis kan gitu kan? Karena apa? Tadi dibuat gesek-gesek makanan kantor. Makanya tuan rumah yang baik itu kalau tamunya umur 60 disuguhi embulung, duduk disuguhi jagung atos. Merending. Ngono kudu kabeh untuk dulur. Pasti ada yang kurang, guys. Keriman kan jelas kurang. Betul. Pasti ada yang kurang. Belum lagi bawaan-bawaan yang datang kalau sudah usia tua. Encok, asam urat, kolesterol, sikil gerigingan nyucuk-nyucuk, alamat ini. Alamat ada unsur darah stroke. Iya. Belum darah tingginya datang. Allah, yang masih muda ketika makan sate, wah mantep. 10 tusuk tenang-tenang saja, Pak. Karena umur suwidan mangan juga. Hati-hati kalau kena darah tinggi jangan berani-berani. Kenceng-kenceng langsung. Jadi harus ya tadi pasti ada yang berubah juga. Lah orang yang sadar itu mikirnya ke sana, ya Allah, pergantian tahun Gusti, umur bertambah tapi kesempatannya pendek, ibadahnya pendek, terbatas. Kematian lebih dekat, kuburanmu juga demikian. Orang yang sadar ketika pergantian tahun, dia jadikan momen pergantian itu sendiri atau duduk bareng untuk apa? Saling merenung, menghitung, menimbang. Ya Allah, 1443 yang lalu ya Allah, saya gunakan apa ya? Oh ya Allah, ternyata saya tidak sholat ya Allah. Ya Allah, saya sholat tapi di rumah masih ya Allah. Ya Allah, saya sholat jarang-jarang ya Allah. Sedangkan kau masih beri nikmat panjang umur serta walafiat. Padahal setiap hari malaikat Israel menunggu kematian saya ya Allah. Kau berikan kesempatan hidup berarti engkau baik ya Allah, memberikan kesempatan hamba untuk bertobat, untuk mengumpulkan bekal. Berapa banyak bekal saya di tahun yang kemarin. Ketika kesadaran muncul ternyata banyak kesalahan, mengakui kekhilafan. Ya disitulah kenapa ulama ngajari doa. Ditulis doa itu, ma'amiltu min amalin bis sanatil madiyah. Kan gitu kan doanya kemarin ya. Ya Allah, tidaklah aku ma'amiltu, tiada aku berbuat min amalin dari suatu amal perbuatan bis sanatil madiyah di tahun yang lalu 1443 ya Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, tidak sholat, sholatnya bolong-bolong ya Allah, sholatnya masih sendiri ya Allah, masih keras durhaka sama orang tua ya Allah,
menunda-nunda amal ya Allah, banyak lupanya ya Allah, kurang zikirnya ya Allah. Padahal engkau tahu ya Allah, tapi engkau punya sifat bijak, engkau sabar ya Allah, menunggu saya taubat ya Allah. Padahal engkau bisa menghadap saat itu isinya doa akhir tahun, bukan bid'ah. Doa ini tidak ada bid'ah, doa. Oke, mau dikarang sama mau dari Allah, dari Nabi, atau dibuat oleh manusia. Cuma yang penting kalau itu buatan manusia atau ulama, jangan dibilang ini doanya Nabi nih, nggak boleh, nggak boleh. Cuma kalau mana yang bagus, ya kalau bagus pasti doa yang diajarkan Allah dan diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kalau ngarang sendiri bagaimana? Kalau ngarang sendiri, ya nggak apa-apa. Apa salahnya mengarang sendiri? Nggak apa-apa. Monggo silakan. Yang penting tadi jangan mengatakan ini doa dari Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, nggak dilarang sama Allah. Kenapa? Karena doa ini termasuk ibadah yang perintahnya umum, bebas. Makanya dalam agama Bapak Ibu harus tahu kita ini. Biar kita tidak gampang terombang-ambing dengan orang yang gampang ngomong bid'ah. Hati-hati. Dalam Islam itu ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Artinya apa ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah yang telah ditentukan Allah bentuknya, waktunya, dan apa yang ada dalam ibadah itu. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diinovasi, tidak bisa dimodel-model. Seperti sholat. Ya sholat ya itu sudah yang dari guru kita, gurunya sampai dari Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Ya yang sampai Bapak Ibu sholat kerjakan itulah yang sholatnya Nabi Muhammad. Terlepas dari ada khilaf masalah bacaan, hal yang sunnah jangan dibesar-besarkan. Sunnah itu boleh dilakoni, boleh enggak. Selama itu dari Nabi Muhammad, ada riwayatnya, hanya perbedaan sahih dan dhaif. Hal-hal sunnah tidak apa-apa diamalkan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk hukum harus pakai hadis sahih. Hukumnya maksudnya wajib itu, yang mengesahkan dan tidaknya sholat. Sholat itu ibadah mahdhah, tidak bisa dirubah. Sehari semalam 5 kali 5 waktu. Jangan gara-gara orang Karangagung kayak saya dengan semangat ibadah. Ustaz, saya kurang puas cuma 5 waktu. Saya mau nambah 10 waktu. Tambah cewek Pak 10 waktu. Ya tidak bisa. Itu inovasi ibadah yang nggak boleh. Ustaz, gerakan dari dulu sholat seperti itu. Saya mau rubah Ustaz, seperti senam. Terus sholat seperti senam dulu. Gara-gara senang aerobik, masa terus sholat mau dibuat kayak senam aerobik? Iya, macam Allahu Akbar. Ada kan yang gini Pak? Ada yang diputer-puter. Apa ini dulu muter-muter tangan ini? Jangan, kalau tidak pernah diajarkan sama Nabi Muhammad, jangan pakai yang memang dari Nabi Muhammad. Kunut itu kan tidak ada katanya siapa? Nabi Muhammad itu pernah kunut subuh, walaupun cuma sekali itu sunnah, sekali itu pernah dilakukan Nabi Muhammad, walaupun cuma 1 kali waktu subuh akan menjadi sunnah selamanya. Jangan disalahkan, boleh namanya sunnah. Makanya Imam Syafi'i menjadikan subuh itu ada kunutnya seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun cuma sekali Bapak Ibu. Jadi amalia yang berupa sunnah dari Nabi Muhammad sekali pernah dilakukan akan menjadi sunnah. Kecuali kalau langsung dilarang sama Nabi Muhammad, jangan dikerjakan lagi. Seperti apa? Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Dulu awal-awal Islam. Tidak boleh karena gampang orang itu terkecoh hatinya. Ya, karena iman masih lemah sekali. Jadi kuntu nahaitu an ziyaratul qabri. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur kalian Nabi. Walan sekarang fazuruha, sekarang kalian ziarahlah. Ini ziarah perintahnya umum dari Nabi Muhammad, bukan kepada orang tua kita sendiri saja, kepada orang soleh, kepada ahli kubur. Sekali-sekali lah yang lupa sama Allah datang ke kuburan, berdiri di kuburan. Ya Allah, ini padahal tahun baru makin biar nggak rumah. Dalam kuburan ini pakaiannya, ya Allah, itu insya Allah kata Nabi tujuannya kita diperintah ziarah, kata Nabi itu apa? Ditudat kumul maut, untuk mengingatkan kalian kepada kematian, biar tidak sombong, biar tidak lupa,
biar tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Diperintah, makanya orang-orang ziarah, jangan dilarang, apalagi sampai dituduh. Lah kok nggak tahu hatinya orang kok langsung dituduh musyrik itu, syirik itu. Nah, pokoknya satu wong sing di tekon kuburan di orang musyrik, Pak. Kayak tahu hatinya orang, yang tahu orang itu syirik atau tidak, ya orang itu sama Gusti Allah. Makanya kita ini harus hati-hati. Kita ini haram, tidak boleh orang Islam mengkafir-kafirkan saudaranya yang satu kiblat dengan kita. Tidak boleh. Ini tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak akan mengkafirkan, kami tidak akan memusyrik-musyrikan orang yang kiblatnya masih sama, orang yang nabinya masih sama, orang yang Qur'annya sama. Perkara furu'iyah, ada perbedaan masalah furu' cabang-cabang agama, itu ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi Muhammad. Perbedaan di antara umat yang terkait dengan furu' itu rahmat selama disikapi dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Tahlilan apa lah zaman kanjeng Nabi? Tahlilan tahu itu bahasa Arab, halala yuhalilu tahlilan, bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah dikir apa enggak? Dikir itu ibadah yang ghairu mahdhur, tidak seperti ibadah perintah sholat. Dikir itu perintahnya bebas, umum, kapan saja boleh dibaca setiap waktu. Mau dibaca pagi saja, monggo. Mau dibaca ada orang mati, nggak apa-apa. Timbang ngenterno mati ngomongan uang. Ya lebih baik dikir kan, iya kan? Dikir bebas, tidak dilarang. Kenapa kok diajarin dikir pada akhirnya sama ulama ketika antar jenazah? Padahal katanya zaman dulu tidak ada. Pertama, tidak dilarang orang berzikir selama tempatnya itu baik-baik, tempatnya itu mulia. Apalagi terkait dengan pengantar jenazah, biar tambah ingat kepada Allah dengan zikir itu, biar menyelamatkan lisan dari ngomongan uang. Sudah tadi diingatkan sama yang mati itu, sama kematian itu, kok masih ngomongin orang, berarti kan tidak sadar dia. Kadang menguburan guyon, sopo mareki yang ditanggul. Dia ngomong itu dulu. Banyak yang kejadian. Di zaman meninggalnya Kiai Soleh Lateng, maaf ya, ini cerita. Di sini ada cucunya Kiai Soleh, Mas Ijaz. Ya, di uang itu. Oh iya. Dulu zamannya, ini yang cerita Kiai Maksum. Kiai Maksum kan tahu ya? Kiai Maksum Syafi'i, bungen nalikane HBA Kiai Soleh meninggal. Niku wonten Kiai sinten Kiai Banyuwangi, Pak. Kiai Soleh meninggal kan orang alim. Pendiri Ansor termasuk, pejuang Ansor, pendiri Ansor. Jadi Ansor itu termasuk kalau ada ulang tahun Ansor harus melibatkan keluarga sana. Karena pendirinya diantaranya Kiai Soleh Lateng. Nah itu ketika beliau meninggal, ada kiai memang suka humor. Kok humor itu kebablasan dibawa di acara Di acara takziah. Kan mestinya kalau istilah akhlak itu, kalau orang lagi dalam berduka jangan ketawa. Seakan-akan ngece sama keluarga yang berduka. Secara akhlak ikut kau tenggelam bersamanya. Yang minimal meneng, ojo ngakak-ngakak. Sopo mari gelik, sopo lek. Jangan gitu. Diam saja dia. Kalau ketemu keluarganya katakan a'dhamallahu ajrakum, semoga Allah membesarkan pahala kalian. Bu, Pak, Kang, hang sabar yo, hang sabar. Wis, emak wis insyaallah istirahat tenang wis. Tinggal dongokan bae, aja nangis-nangis wong kang wis mati, tangisun awake dhewe. Kan gitu kan? Yang mati sudah meninggal, urusannya dia sama Allah. Lah mestinya kita menangis di diri kita. Kadang yang aneh, ada anak orang tuanya masih hidup, sehat, belas tidak perhatian, durhaka, dongdongi mati, guru ditangisi ya, kaset gitu dulu. Ada apa enggak? Waktu hidupnya dicuekin orang tuanya, waktu hidupnya dibiarkan orang tuanya, tidak dihargai, Pak, ditinggal-tinggal, tidak pernah disambangi. Meninggal dunia ditangisi, waran kaset gitu, salah gitu. Bengen mati pas loro nangiso gitu. Rumongso udah taat nanggung tuwe, walik lek. Tapi tidak bisa kayak gitu, Pak. Mestinya kalau memang ada yang beri nasihat, kaset dudu saiki nangis, nangiso na awak isi cewek. Bengen wong mak urip hebat diri kok, dondongi mati guru sadar. Kan banyak kan kadang-kala yang sadar setelah orang tuanya meninggal. Ya, tapi tidak usah khawatir, anak yang dulu ketika orang tuanya hidup tidak sempat berbakti, ketika meninggal sadarlah.
kembalilah kepada Allah. Baktikan dirimu tetap kepada orang tuamu walaupun sudah mati. Bagaimana caranya? 5 ini jagain. Kalau 5 ini dijaga, diamalkan, akan jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pertama, doakan selalu orang tua yang telah meninggal. Kedua, mintakan ampun kepada Allah. Ini Nabi yang ajarkan. Kalau kau ingin tetap berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Yang ketiga, ya, laksanakan pesan wasiat, kewajiban yang pernah disampaikan. Mungkin ada waris, bagi sesuai dengan agama, biar aman, biar barokah. Jangan rebutan. Mungkin ada waktu seduluran. Yang ada waktu gara-gara waris, sekarang rebutan yang kau nyopor lagi. Ada kan? Ada terus pokoknya. Memang kenyataan Pak ya, kenyataan. Kesian nangis orang tua yang anaknya nanti tukaran setelah meninggal gara-gara rebutan waris. Nggak barokah, teman-teman, nggak barokah. Durhaka itu berarti masih. Maka yang saat itu ngalah itu yang nanti akan diberkahi oleh Allah SWT. Maka kalau ingin barokah, datangkan kiai yang ahli faraid, membahas tentang waris, dudukkan semua keluarga, mulut ambil kiai, nggak usah dibayar kiai, diterangkan sama kiai nanti yang ahli faraid. Belum, saya turun di dunia ini, bapak punya utang apa enggak? Almarhum ibu bapakmu punya utang apa enggak? Oh punya Pak Ustaz, berapa? 10 juta, bayar dulu. Bayar dulu. Nomor 2, masa kalian tidak bakti sama orang tua? Itu dunia banyak. Beli tanah untuk wakaf, bangun musola, gitu caranya. Biar ada kenang-kenangan. Mungkin ketika hidup orang tuamu tidak sempat, ya, tidak sempat apa? Membeli tanah diwakafkan, dibangun masjid atau musola. Ayo bakti kalian. Ayo berhentikan. Ya harus nurut demi orang tua. Insya Allah ini dibalas sama anaknya. Ya sudah, beli tanah, bangunkan. Nah duitnya banyak. Nah, sisanya berapa? Oh sekian. Ayo, hidup besok. Hidup sudah sesuai agama. Kamu tidak boleh iri. Semua itu ada hikmahnya nanti. Yang menerima ketetapan agama berkaitan dengan hak waris, barokah, yakin barokah. Yang tidak menerima, ngakal-ngakali dulurin, tidak lama Pak habis nanti. Temenan itu panas duit waris yang diterima bukan haknya, mestinya hak saudaranya, kok dia ngambil hak saudaranya? Sama saja maling, nyolong. Jadi kalau ada hak saudaranya diambil, maling, nyolong itu. Kenapa? Bukan haknya dia kok diambil. Ini ilmu Pak, ilmu. Maaf, untuk keras dulu. Ya, biar semangat ngaji ini. Barangkali terjadi atau kita dimintai solusi sesepuh, sampaikan dari saya. Semua jadi ilmu dan keberkahan bagi yang lain. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergantian tahun itu merenung, di doa itu diajarkan kita. Doa itu isinya apa? Penyesalan. Tidak apa-apa Pak, Bu. Yang umum sifatnya ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak ditentukan bentuknya oleh Allah, hanya perintahnya tegas, umum, sifatnya bebas. Apa? 1 dzikir bebas. Kapan saja, di mana saja, yang penting di tempat yang mulia, bukan di jeding. Nah jeding lah sejadah, la ilaha illallah. Stres dulu. Boleh itu. Kapan saja boleh, waktunya tidak terbatas. Apalagi di waktu yang mulia, apalagi di momen-momen yang haru saat meninggal. Jangan guyon kalau meninggal. Ini ketawa ini, maaf, memang kiai. Yang ketawa ini kiai, bangsa kiai. Yang cerita Kiai Maksum. Oh di mana-mana beliau cerita. Subhanallah Pak, Kiai Soleh meninggal dari dikubur sampai hari ke-40, kiai yang ketawa dia dicabut sama Allah. Meninggal. Nyusul. 40 hari Kiai Soleh nyusul. Ketemu dengan Kiai Soleh. Lebih deh. Waduh ada itu biasanya. Iya kan? Ya Allah, hati-hati ya. Walaupun kita tidak niat ngiji, tapi keluarga itu merasa terkeci nanti. Ya Allah, sedih-sedih, kok ngakak kabeh kok ngene. Mestinya ikutlah suasana duka. Kalau gembira, ikut gembira, jangan sedih. Itu kok nangis. Memang kalau nangis ada bedanya. Kadang nangis terharu. Ansipun kesini kemana ya? Pengantin, nangis. Jadi apa-apa itu nangis terharu, bukan nangis sedih. Nah kita tampakkan gembira kalau di acara gembira. Pergantian tahun jangan sedih. Masa pergantian tahun kok budak-budak gembira, obor keliling. Harus belajar dulu, belajar tradisi, belajar budaya. Budaya itu boleh-boleh saja selama ada batasan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama, tidak melanggar norma kemanusiaan, norma kebinatangan atau norma negara. Monggo silakan. Ya, makanya penting memupuk budaya
yang islami itu boleh. Ya. Artinya suatu budaya yang yang dikemas secara islami itu boleh, boleh Pak. Apalagi yang memang itu dari Islam terus dibudayakan di tempat kita. Peringatan ini kalau dilihat hanya judul Pak, tapi intinya dari Islam peringatan itu. Karena Allah yang nyuruh mengingatkan itu ayatnya banyak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa dzakir inna fa'atid dzikra. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok umat, sekumpulan orang yad'una ilal khair, ngajak kebaikan yang kemarin kita sampaikan. Itu dalil-dalil adanya kumpulan saling ingat-ingatkan. Termasuk ayatnya wal asri, demi masa, demi waktu, demi pergantian tahun. Ini ayatnya arahnya ke sana. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illa kecuali amanu, alladzina amanu, orang yang beriman, orang yang sadar, orang yang benar dalam kebenaran, wa amilus sholihat, dan mengamalkan kebenaran, wa tawasau bil haq, ini terkait dengan peringatan tahun baru, wa tawasau bil haq, yang mau mengingatkan, mengajarkan, menyadarkan saudaranya tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mau mengingatkan, mengajarkan, menyadarkan saudaranya angsa biar melakoni kebenaran yang datangnya dari Allah. Tahun baru Pak. Nah, doa-doa yang pertama di akhir tahun itu doa mengakui kesalahan kita supaya diampuni oleh Allah. Doa awal tahun lain lagi, Allahumma hadza amun jadid, ya Allah ini tahun baru qad akbar, telah datang, telah tiba. As'aluka, aku berlindung, memohon kepadamu ya Allah, berlindung ya Allah al-ismata, kan gitu kan? As'aluka al-ismata, aku berlindung, aku memohon kepadamu ya Allah benteng, keselamatan, perlindungan minasyaiton, dari setan, wa auliyaihi, dan antek-anteknya setan, minal jin nanti wanas, ono setan kan bentuknya hingkaton atau bangsa jin. Iya, bisik-bisik biasanya ojo ngaji, palingnya gede-gede tok isine. Nah itu kalau tidak kelihatan ada orang itu setan Pak. Tapi kalau kelihatan ada orangnya, lihat dulu bisikannya apa. Besok kan bisa ngaji lagi dulu nanti air. Nah itu setan itu. Saking wujudnya menungso. Nah kita disuruh baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sampai minal jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas-nas yang termasuk bokso tentara setan. Nah, supaya kita ini kuat dari bisikan yang mengajak kita jauh dari Allah, tidak mendekat Allah. Nah, kita didoakan di awal tahun itu. Wal auna, kan ada terus ya. Wal auna, dan ya Allah tolong, memohon kepadamu pertolongan agar kami tidak gampang ngikuti bisikan hawa nafsu. Jadi bisikan ada 3 Bapak Ibu. Bisikan ketuhanan, bisikan-bisikan baik, ya. Yang kedua bisikan setan. Nah, bisikan setan 2 cabangnya, manusia sampai nggak kelihatan. Yang ketiga bisikan hawa nafsu, ini yang paling keras ini. Bisikan yang paling keras yang banyak diikuti. Nah, bisikan ilahiyah gampang. Kalau pengen niteni, gampang. Bisikan bagus, bisikan baik yang pertama, ngaji yuk. Kan ada kan ya? Oh pengajian, aku hadir. Terima langsung sambutan Pak. Pokoknya butuh hadir. Bismillah, niat ngaji, berangkat. Jangan ulung, dari setan itu kok. Iya, aku itu rumah kita. Mau berangkat, celuk waktu di setan, tamu aku waktu di pengajian sama tamu. Kalau pengajian nih kalau tamu dulu. Hati-hati ini. Tapi yang paling berat nafsu. Nah makanya di awal tahun doanya minta perlindungan, ditolong dari bisikan hawa nafsu yang begitu kuat, yang banyak manusia di akhir zaman lebih mengikuti bisikan hawa nafsunya daripada bisikan ilahiyah, ilham ketuhanan yang ada. Bukan cuma Nabi toh mendapatkan bisikan ya dari Allah yang berupa mukjizat kalau Nabi. Kalau kita bisikan dari Allah itu namanya ilham, bisikan kebaikan. Makanya kalau ada bisikan kebaikan jangan ditunda. Katanya Ki Hamid Pasuruan, nek kon kepengin dadi wong saleh, dadi wong apik, setiap menungso iku ana bisikan ketuhanan. Bisikan ketuhanan cirine pertama ana koyo bisikan ndek jero atimu atau kupingmu bagian dalam, ngongkon nglakoni apik, langsung cekelen, langsung lakonono, ojo ditunda barang sejenak. Karena kalau kau tunda sebentar, datang bisikan.
Yang kedua Pak, bisa setan, bisa hawa nafsu. Engko kalah nanti Pak. Oh iya kok wis kalah sudah. Kalau sudah kita niai, oh iya kok wis berupa Pak gitu. Itu betul itu Pak. Lihat itu di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali itu dijelaskan bagaimana kehidupan kita dengan alam gaib, dengan perkara yang gaib. Kalau orang yang pernah ngaji Ihya ya disalah-salahkan Imam Ghazali Pak. Ya kalau dia apal hadis telu nyala Imam Ghazali rapi hafal hadisin ratusan ribu jutaan hadis yang dihafalkan. Yang nyalakan cuma hafal 3 hadis. Ya, lebih Pak. Tak masuk akal wis. Tak lorgo dan mereka juga. Mudah-mudahan jadi imam barokah nggih. Jadi hikmahnya pergantian tahun ayo muhasabah, hitung-hitung, nimbang-nimbang, setelah tahu kekurangannya banyak, ayo cepet-cepet ibadah nutupi, yang terakhir hiduplah kau selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, amin Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan menjadi barokah dan manfaat. Ada nama wajah pemimpin nasional mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.